Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, PBS 6B, analisis laporan keuangan Bank Syariah, dengan anggota kelompok Kanifa Riyadian, NIM 195231021, Solimah Pratiwi Ramadan, NIM 195231034, Salsabila Nazila Firdaus, NIM 195231035, Ita Budianti, NIM 195231038, Maharani, NIM 195231043. Di sini kelompok kami akan memaparkan analisis laporan keuangan Bank Syariah dengan pendekatan rasio keuangan dengan membandingkan antara Bank BRI Syariah dengan Bank Muamalat Indonesia. Selamat menyaksikan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan bisnis atau perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan serta operasionalnya dari waktu ke waktu. Rasio profitabilitas ini digunakan sebagai salah satu metrik untuk menilai kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas dapat dilihat melalui laporan laba rugi yang tersedia pada laporan keuangan. Dalam rasio profitabilitas terdapat beberapa jenis rasio. Yang pertama yaitu ada rasio NPM, yang kedua yaitu rasio NOM, yang ketiga rasio ROE, dan yang ketiga rasio ROA. Yang pertama yaitu net profit margin atau NPM. Rasio net profit margin atau NPM adalah ukuran profitabilitas yang dapat dihitung dengan menemukan laba bersih sebagai persentase dari pendapatan. Net profit margin atau NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi pendapatan bersih. Dari perhitungan tersebut, Bank BRI Syariah pada tahun 2019 memperoleh hasil NPM sebesar 2%. Dan di tahun 2020, Bank BRI Syariah memperoleh nilai NPM sebesar 6%. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 memperoleh nilai NPM sebesar 0,36%. Dan pada tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia memperoleh nilai NPM sebesar 1%. Jadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu Bank BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh rasio NOM, di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan atau profit atau marginnya adalah 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja, sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% atau naik 2,5 kali atau 250% dari tahun 2019. Yang kedua yaitu ada rasio net operating margin atau NOM. Rasio net operating margin atau NOM merupakan suatu rasio yang dijadikan patokan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola seluruh aktiva produktifnya agar bisa menghasilkan penghasilan neto yang lebih tinggi. Net operating margin atau NOM dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba operasional dibagi pendapatan bersih. Dari perhitungan tersebut, Bank BRI Syariah pada tahun 2019 memperoleh nilai NOM sebesar 4%, dan di tahun 2020, Bank BRI Syariah memperoleh nilai NOM sebesar 10%. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 memperoleh nilai NOM sebesar 1%. Dan di tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia
memperoleh nilai NOM sebesar 1%. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari perbandingan dua bank tersebut, yaitu hasilnya sama halnya dengan BRI Syariah. Kemampuan bank muamalat dalam menghasilkan keuntungan mengalami kenaikan ataupun dengan posisi tetap di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas yang secara perlahan mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sebagai contoh, rasio NPM dari tahun 2020, setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh, 1%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun, untuk rasio NOM, tingkat keuntungan tetap atau sama seperti tahun 2019. Yang ketiga, yaitu ada rasio Return on Equity atau ROE. Rasio Return on Equity atau ROE adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas yang dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. Return on Equity atau ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi modal. Dari perhitungan tersebut, Bank BRI Syariah pada tahun 2019 memperoleh ROE sebesar 1%, dan di tahun 2020, Bank BRI Syariah memperoleh nilai ROE sebesar 5%. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 memperoleh nilai ROE sebesar 0,25%. Dan di tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia memperoleh nilai ROE sebesar 0,41%. Jadi, dapat disimpulkan dari perbandingan Bank BRI Syariah dengan Bank Muamalat, dalam Bank Muamalat, kenaikan keuntungan cenderung meningkat perlahan, sehingga sangat berbeda dengan Bank BRI Syariah yang mengalami kenaikan keuntungan yang signifikan per tahunnya. Yang keempat, yaitu ada rasio Return on Asset atau ROA. Rasio Return on Asset atau ROA adalah sebuah rasio yang memperlihatkan perbandingan laba bersih yang dihasilkan dalam perusahaan dengan modal yang telah diinvestasikan pada sebuah aset. Rasio Return on Asset atau ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi aset. Dari perhitungan tersebut, Bank BRI Syariah pada tahun 2019 mampu memperoleh nilai ROA sebesar 0,16%. Dan pada tahun 2020, Bank BRI Syariah mampu memperoleh nilai ROA sebesar 0,44%. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 memperoleh nilai ROA sebesar 0,02%. Dan di tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia mampu memperoleh nilai ROA sebesar 0,03%. Semakin tinggi ROA, maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset tersebut. Jadi, dapat disimpulkan perbandingan antara kedua bank tersebut dari Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia mampu meningkatkan laba bersih yang cukup signifikan. Yang selanjutnya yaitu rasio likuiditas yang didapat dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek. Semakin besar nilai rasio ini, berarti bank semakin likuid. Semakin besar atau bagus pula kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Yang pertama ada current ratio. Current ratio atau rasio lancar digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti hutang dan upah. Ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi hasilnya, semakin kuat posisi keuangan perusahaan. Current ratio didapatkan dengan cara cash
ditambah penempatan di bank dan bank lain dibagi utang lancar. Pada Bank Muamalat Indonesia per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 40%, sedangkan pada 31 Desember 2020 sebesar 44%. Dari situ dapat disimpulkan, kemampuan bank muamalat untuk membayar hutang jangka pendek meningkat di tahun 2020 jika dilihat dari rasio lancarnya, dan tidak mengalami penurunan dilihat dari rasio cepatnya. Di tahun 2019, Bank Muamalat mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas ditambah penempatan sebesar Rp0,40, namun di tahun 2020, kemampuan tersebut naik menjadi sebesar Rp0,44. Sedangkan current rasio pada BRI Syariah per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 56%. Pada 31 Desember 2020 sebesar 27%. Dari situ dapat kita analisis bahwa kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir 100% jika dilihat dari rasio lancarnya, namun mengalami kenaikan lebih dari 100% jika dilihat dari rasio cepatnya. Adanya perbedaan ini kemungkinan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain menurun, sedangkan saldo kas meningkat. Di tahun 2019, Bank BRI Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas ditambah penempatan sebesar Rp0,56, namun di tahun 2020 kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,27. Yang selanjutnya pada rasio likuiditas terdapat quick ratio. Quick ratio atau rasio cepat adalah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi atau pusat laba yang didapat dengan cara kas dibagi utang lancar. Pada Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember 2019 sebesar 8%, sedangkan pada 31 Desember 2020 sebesar 8% juga. Nah, dari situ kita analisis, jika dilihat dari rasio cepat pada Bank Muamalat, maka setiap Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminnya dengan 0,0 rupiah kas dan tetap sama di tahun 2020 menjadi 0,08 rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bank muamalat dalam membayar utang jangka pendek masih bagus meski dari sisi rasio cepatnya tetap. Sedangkan quick ratio pada BRI Syariah per 31 Desember 2019 sebesar 3% dan meningkat per 31 Desember 2020 sebesar 7%. Dari situ kita analisis, jika dilihat dari rasio cepat Bank BRI Syariah, maka setiap 1% hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminnya dengan 0,03 rupiah kas dan membaik di tahun 2020 menjadi 0,07 rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendeknya masih bagus meski dari sisi rasio lancarnya turun. Yang ketiga dalam rasio likuiditas ada financing deposit ratio atau FDR yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan yang didapat dari total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga. FDR pada Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember 2019 sebesar 33% dan menetap per 31 Desember 2020 yang tetap pada angka 33%. Sedangkan pada BRI Syariah FDR per 31 Desember 2019 sebesar 31% dan mengalami penurunan per 31 Desember 2020 sebesar 28%.
Rasio FDR menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Menurut aturan dari BI, FDR bank syariah yang wajar ada di level 95-98%. Jika di bawah 95%, berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan. Sedangkan jika melebihi 98%, berarti bank harus menurunkan jumlah pembiayaannya atau menaikkan saldo dana pihak ketiganya agar rasio kembali di range 95-98%. Selama tahun 2019 sampai 2020, rasio FDR Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah masih di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Bahkan di tahun 2020 justru turun. Hal ini menunjukkan kedua bank belum mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga sebenarnya justru ada opportunity cost di sana. Dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang, tetapi tidak disalurkan. Di sisi lain, pada umumnya bank harus memberikan bagi hasil ke pemilik dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut. Meski kedua bank tersebut di bawah batas FDR, namun FDR Bank Muamalat konsisten lebih besar daripada BRI Syariah. Berdasarkan uraian rasio likuiditas di atas, terlihat bahwa Bank Muamalat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar utang jangka pendek jika dibandingkan dengan BRI Syariah. Yang selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Semakin besar nilai rasio ini, maka menunjukkan bahwa semakin besar pula hutang yang harus dibayar dengan modal yang dimiliki. Sehingga semakin besar nilai rasio ini, maka semakin jelek kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Perhitungan rasio solvabilitas menggunakan rasio debt to equity atau DER. DER merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Rumus rasio DER yaitu total utang plus dana syirkah temporer dibagi total modal yang diambil dari neraca pada sisi hutang. Setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa Bank BRI Syariah pada tahun 2019 memiliki nilai rasio DER sebesar 7 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia, rasio DER pada tahun 2019 memiliki nilai 12 dan pada tahun 2020 bertahan dengan nilai 12. Menurut analisis perhitungan rasio DER, diketahui bahwa rasio solvabilitas pada bank muamalat tetap sama dari tahun 2019 sampai tahun 2020, yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya. Sedangkan pada Bank BRI Syariah mengalami kenaikan pada rasio DER-nya pada tahun 2020. Maka dapat disimpulkan bahwa Bank BRI Syariah memiliki kemampuan yang baik daripada bank muamalat dalam membayar seluruh hutang dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Untuk yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas menunjukkan seberapa sering aset yang dimiliki diputar dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan. Semakin sering digunakan, berarti semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan, jika jarang digunakan, maka aset tersebut menjadi tidak produktif. Padahal nilai ekonomis terus menurun setiap tahunnya, sehingga ada opportunity cost jika aset tersebut tidak sering digunakan dalam operasional bank. Pada rasio aktivitas digunakan pendekatan Fixed Asset Turnover atau FAT dan juga Total Asset Turnover atau ATO. FAT memiliki
rumus yaitu total pendapatan dibagi aset tetap bersih, sedangkan ATO memiliki rumus total pendapatan dibagi aset total yang datanya dapat dilihat dari laba rugi dan juga pada neraca sisi aset. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil yaitu pada tahun 2019 pada Bank BRI Syariah dengan melakukan perhitungan FAT dapat diperoleh nilai yaitu 1,37. Sedangkan pada tahun 2020 pada Bank BRI Syariah menggunakan metode FAT mendapatkan nilai 1,82. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode FAT pada tahun 2019 mendapatkan nilai 0,61 dan juga pada tahun 2020 Bank Muamalat Indonesia mendapatkan nilai 0,49. Dengan menggunakan metode pendekatan ATO dapat diperoleh bahwa Bank BRI Syariah pada tahun 2019 mendapatkan nilai 0,08 dan juga pada tahun 2020 Bank BRI Syariah bertahan dengan nilai 0,08. Pada Bank Indonesia dengan pendekatan ATO pada tahun 2019 mendapatkan nilai 0,07, sedangkan pada tahun 2020 Bank Muamalat Indonesia mendapatkan nilai 0,06. Sehingga dapat diperoleh analisis yaitu pada Bank BRI Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan pada Bank Muamalat justru sebaliknya. Ini terlihat dari nilai rasio aktivitas Bank BRI Syariah yang naik di tahun 2020, sedangkan pada Bank Muamalat turun di tahun 2020. Dengan begitu, nilai rasio aktivitas Bank BRI Syariah masih lebih tinggi daripada Bank Muamalat, sehingga Bank BRI Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, Bank BRI memutar asetnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1 dan di tahun 2020 aset tetapnya diputar 1,82 kali. Sedangkan pada Bank Muamalat untuk menghasilkan Rp1 pendapatan ia memutar aset tetapnya sebanyak 0,61 kali di tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi sebanyak 0,49 kali saja. Yang selanjutnya yaitu rasio efisiensi yang perhitungannya menggunakan rasio BOPO. Rasio BOPO menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Berapa persen biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan setiap Rp1 pendapatan. Rumus dari rasio efisiensi menggunakan BOPO yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional yang diambil dari laba rugi. Dengan melakukan perhitungan dapat diketahui bahwa pada Bank BRI Syariah pada tahun 2019 nilai BOPO yaitu 97% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 91%. Pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 nilai BOPO sebesar 115% dan pada tahun 2020 nilai BOPO menurun menjadi 98%. Dapat disimpulkan bahwa rasio BOPO pada Bank Muamalat mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Di tahun 2019, biaya yang dikeluarkan adalah Rp1,15, sedangkan di tahun 2020 rasio ini membaik, sehingga bank hanya mengeluarkan Rp0,98. Terlihat bahwa kinerja pada Bank Muamalat membaik di tahun 2020 dari rasio BOPO meski nilainya masih cukup tinggi.
Sedangkan dari rasio BOPO Bank BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas nilai yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Pada tahun 2019, meski masih di level 90% untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah Rp0,97, atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 3% atau Rp0,03. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik sehingga untuk Rp1 pendapatan, banknya mengeluarkan Rp0,91 atau dengan kata lain, operasionalnya sebesar Rp0,09 atau 9%. Terlihat bahwa kinerjanya membaik pada tahun 2020 dari rasio BOPO meski nilainya masih cukup tinggi. Berdasarkan rasio BOPO, Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat sama-sama memiliki efisiensi atas biaya karena untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, BRI Syariah dan Bank Muamalat sama mengeluarkan biaya yang lebih kecil meski nilainya masih cukup tinggi. Saya akan menjelaskan mengenai growth ratio atau biasa disebut dengan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha. Pertumbuhan yang semakin tinggi maka akan mencerminkan penjualan perusahaan yang tinggi pula dan berdampak pada profit dan nilai perusahaan yang tinggi. Dalam rasio pertumbuhan terdapat beberapa jenis rasio lainnya seperti BVS, EPS, DPS, dan juga DPR. Di sini saya akan mencoba untuk menguraikan satu persatu dari rasio-rasio tersebut dan kemudian langsung diaplikasikan kepada dua bank yang akan dianalisis. Yang pertama ada book value per share atau buku per lembar saham atau biasa yang kita kenal dengan BVS, yang merupakan rasio yang membandingkan jumlah ekuitas dengan jumlah saham yang beredar yang menunjukkan besarnya nilai real suatu saham perusahaan. Untuk mendapatkan informasi mengenai BVS ini, kita bisa melihat pada catatan atas laporan keuangan pada bagian modal saham. Kemudian untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus yaitu total modal dibagi dengan jumlah saham beredar. Kemudian di sini sudah tertera hasil dari BVS pada BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Pada BRI Syariah, BVS tahun 2019 sebesar 524 dan pada tahun 2020 sebesar 550, dan kemudian pada Bank Muamalat Indonesia BVS tahun 2019 sebesar 420 dan pada tahun 2020 sebesar 4.799. Dari hasil rasio BVF yang sudah diketahui, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio BVS menunjukkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam meningkatkan keuntungan yang bersih pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang pada awalnya di tahun 2019 sebesar 524 menjadi 550, dan kemudian juga sama di Bank Muamalat Indonesia juga mengalami kenaikan yang awalnya di tahun 2019 sebesar 420 naik di tahun 2020 menjadi sebesar 4.799, sehingga BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sama-sama dapat menunjukkan kinerja pertumbuhan yang baik pada keuntungan per lembar saham yang diperoleh pemegang saham. Selanjutnya, rasio yang kedua yaitu earning per share atau laba per lembar saham atau yang biasa kita sebut dengan EPS.
EPS adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasionalnya. Kemudian, untuk mendapatkan informasi mengenai EPS, kita bisa melihat pada laporan laba bersih pada laporan keuangan bank, dan untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus total laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Langsung kita lihat hasil EPS dari BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Untuk EPS BRI Syariah di tahun 2019 sebesar 26, EPS BRI Syariah di tahun 2020 sebesar 7, kemudian pada Bank Muamalat Indonesia, EPS di tahun 2019 sebesar 2, dan EPS di tahun 2020 sebesar 36. Dari data hasil rasio EPS yang sudah dihitung dan sudah tertera, dapat kita tarik kesimpulan bahwa rasio EPS menunjukkan kemampuan BRI Syariah dalam mengelola laba bersih mengalami penurunan yang semula di tahun 2019 sebesar 26, kemudian turun di tahun 2020 menjadi 7. Namun sebaliknya, pada Bank Muamalat Indonesia justru mengalami kenaikan yang semula pada tahun 2019 EPS sebesar 2, kemudian naik di tahun 2020 menjadi 36. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia lebih tinggi dalam mengelola laba bersih per lembar saham dibandingkan dengan BRI Syariah. Rasio yang ketiga adalah dividen per share atau dividen per lembar saham atau yang biasa kita kenal dengan DPS. DPS adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Untuk menghitung DPS, kita bisa melihat pada catatan atas laporan keuangan dan kita bisa menghitung melalui rumus total dividen dibagi dengan jumlah saham beredar. Dari hasil rasio DPS, BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 menyatakan bahwa BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia tidak membagikan laba per lembar saham kepada pemegang saham, sehingga DPS tidak dapat dihitung atau tidak diketahui. Sehingga di sini BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia pada bagian DPS saya tulis 0%. Rasio yang terakhir dalam rasio pertumbuhan yaitu dividend payout ratio atau rasio pembayaran dividen atau yang biasa kita sebut dengan DPR. DPR adalah rasio dari jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham relatif terhadap laba bersih perusahaan. Untuk menghitung atau mencari informasi mengenai DPR dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan atau kita bisa searching di Google atau dapat kita lihat pada website dari masing-masing bank. Untuk rumus yang digunakan adalah dengan membagi dividen per share atau DPS dengan earning per share atau EPS. Hasil dari rasio DPR pada BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 menyatakan bahwa BRI Syariah dan Bank Muamalat tidak membayarkan dividen kepada pemegang saham dan karena DPS juga tidak diketahui atau sebesar 0% sehingga DPR juga tidak dapat dihitung atau tidak diketahui. Maka daripada itu, di sini DPR pada BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia tertulis 0%. Yang selanjutnya adalah market base atau penilaian pasar. Penilaian pasar hanya bisa dilakukan pada perusahaan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, karena untuk mengakses harga saham di pasar harus melalui website resmi Bursa Efek Indonesia.
Di dalam market base terdapat dua rasio, yaitu price earning ratio atau PER, yaitu rasio yang menunjukkan tingkat kemahalan saham yang dapat dilihat dari harga saham yang dibandingkan dengan laba per lembar saham. Semakin tinggi harga saham, maka akan semakin mahal. Dan rumusnya adalah harga saham di pasar dibagi dengan laba per lembar saham. Yang selanjutnya adalah price to book value atau PBV. Price to book value adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemahalan juga suatu saham jika dilihat dari nilai buku per lembar saham. Rumusnya yaitu harga saham di pasar dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Di dalam tabel terlihat bahwa rasio pada Bank BRI Syariah yaitu price earning ratio atau PER-nya pada tahun 2019 yaitu 12,56, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 328,22. Untuk price to book value ratio atau PBV pada tahun 2019 yaitu 0,63, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,09. Dari hasil tabel ini dapat disimpulkan, dapat dianalisis yaitu kemampuan dari Bank BRI Syariah dalam mengelola saham dan memiliki nilai saham sangat tinggi dalam penjualannya. Dapat dilihat dari nilai dari rasio PER dan rasio PBV yang menunjukkan peningkatan penjualan pada tahun 2020. Kemudian dapat dilihat pada tabel bahwa pada bank muamalat tidak terdapat rasio PER dan PBV dikarenakan bank muamalat tidak memperjualbelikan sahamnya dan belum listing di Bursa Efek Indonesia. Dapat dilihat dari perbandingan berdasarkan market base antara Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat, dapat disimpulkan bahwa Bank BRI Syariah lebih unggul dalam peningkatan penjualan saham dibandingkan Bank Muamalat, karena Bank Muamalat yang belum listing di Bursa Efek Indonesia. Setelah dilakukan perbandingan rasio keuangan antara Bank BRI Syariah dengan Bank Muamalat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah masih lebih baik daripada Bank Muamalat Indonesia, meskipun terdapat beberapa rasio yang meningkat pada Bank Muamalat Indonesia, tetapi secara kinerja perusahaan Bank BRI Syariah masih lebih unggul daripada Bank Muamalat Indonesia. Pada Bank Muamalat Indonesia memang memiliki kemampuan efisiensi biaya yang lebih baik daripada Bank BRI Syariah. Namun, dari segi profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, pertumbuhan, dan market base, Bank BRI Syariah masih lebih baik daripada Bank Muamalat Indonesia. Dengan begitu, saran dari kelompok kami kepada Bank Muamalat Indonesia yaitu untuk meningkatkan kinerja bank pada Bank Muamalat Indonesia dan untuk meningkatkan rasio-rasio yang ada pada Bank Muamalat Indonesia. Juga perlu meningkatkan pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan bank, meningkatkan kemampuan dalam membayar utang jangka pendek dan jangka panjang, meningkatkan kemampuan dalam membayar utang dengan modal, memanfaatkan aktiva yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dalam mengelola saham, dan melakukan listing saham di Bursa Efek Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.